Halo, YouTube. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama gua tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, balik lagi nih sama gua di channel Nana Supriyatna. Udah lama juga nih kita nggak bikin video, dan udah juga kita nggak sharing-sharing lagi tentang seputar pekerjaan yang ada di Alfamart. Oke teman-teman, jadi di pembahasan atau di konten kali ini gue mau sedikit membahas tentang banyak sekali yang bertanya ke gue tentang soal masalah, Bang, boleh nggak kerja di Alfamart sambil kuliah? Nah, di sini kita akan bahas tentang apa sih, Bang? Boleh nggak sih, Bang, kerja di Alfamart tapi kita sambil kuliah? Nah, di sini kita akan bahas teman-teman mengenai masalah kuliah dan kerja di Alfamart. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk kalian mau proses jenjang karir yang lebih baik lagi, mungkin perlu yang namanya ijazah atau juga perlu yang namanya pendamping. Apa sih yang disebut pendamping ini? Ya inilah jenjang karir kalian mengikuti atau meliputi tentang ijazah. Nah, sebetulnya pun tidak masalah teman-teman ketika kalian tidak mempunyai ijazah S1, tapi kalian punyanya ijazah SMA atau SMK, tapi kalian sudah jadi karyawan tetap. Itu tidak ada hambatan ataupun itu tidak ada suatu halangan ketika kalian itu akan naik terus jabatan selama itu kalian bertahan di Alfamart, selama kalian itu bertahan di perusahaan PT Sumber Arveria Trijaya Tbk ini dengan bermodalkan ijazah SMA atau ijazah SMK. Bahkan saya pun dengan ijazah paket C yang saat ini sudah mengikuti ataupun sudah mendapatkan jenjang karir di Alfamart, ya ini sebagai karyawan tetap meliputi jabatan saya di toko, ya ini adalah ACOS, asisten kepala toko. Nah, bagaimana Bang cara mengatur waktunya ketika saya kerja dan ketika saya kuliah? Nah, untuk masalah mengatur waktu di sini itu gimana kalian nantinya teman-teman kalau sudah kerja di toko Alfamart. Sedangkan kerja di toko Alfamart ini harus yang namanya disiplin ataupun on time. Misalkan teman-teman liburnya di hari apa, tapi teman-teman kuliahnya itu di hari apa. Nah, di situ teman-teman harus koordinasi dengan kepala toko atau koordinasi juga dengan yang ada di toko atau orang-orang yang ada di toko agar nantinya kalian akan kuliah itu tidak terganggu ketika misalkan kalian masuk kuliahnya itu di kelas karyawan atau cuman kuliahnya itu di hari Sabtu. Nah, berarti kalian itu harus koordinasi dengan kepala toko itu, kalian itu harus libur di hari Sabtu. Jadi, maaf. Jadi, kalau misalkan kalian liburnya di hari Jumat, tapi kuliahnya kalian itu di hari Sabtu, itu tidak bisa teman-teman. Makanya saya bilang, kenapa harus menjadi seorang karyawan tetap terlebih dahulu, agar nantinya proses kalian pun tidak terhambat atau proses kalian pun tidak terganggu. Kenapa perusahaan pengen kalian itu di 1 tahun di tanda tangan kontrak pertama ini fokus dengan pekerjaan kalian, agar kalian paham kelak nantinya ketika kalian pengen naik jabatan, ketika kalian pengen ngikuti proses jenjang karir, jadi kalian nantinya tidak terhambat ataupun tidak terhalang oleh yang namanya masa kalian akan kuliah. Boleh, tidak ada larangan ketika kalian pengen kuliah, ketika kalian pengen bersekolah lagi, tidak ada patokan di Alfamart, tidak ada patokan. Bahkan kalau misalkan kalian sudah menjadi karyawan tetap, sudah kerja di toko Alfamart juga lama, itu kalian bisa kuliah di UJM atau juga Universitas Bunda Mulia yang ada di Alam Sutra. Itu sudah dikasih fasilitas oleh perusahaan Alfamart. Nanti tinggal kalian mengikuti jenjang karir, begitupun nanti kalian tinggal kuliah saja di sana. Nanti tinggal diatur schedule kalian kuliahnya itu di hari apa, nanti pembayaran SPP dan lain sebagainya itu nanti bisa dimusyawarahkan dengan perusahaan. Sebetulnya yang teman-teman tidak ketahui bahwa sebenarnya Alfamart pun punya universitas besar yang ada di Alam Sutra atau di Tangerang,
yakni UBM atau juga bisa disebut Universitas Bunda Mulia. Nah, kenapa Bang? Kok Alfamart ada kuliah sedangkan kita mau kuliah di tempat lain? Bebas. Mungkin karena kalian mau kuliah di tempat lain karena kuliahnya itu bisa ngatur waktu yang lebih enak ataupun juga biaya SPP-nya lebih murah, nggak jadi masalah, tidak ada patokan. Intinya saya cuman ngasih saran, fokuslah terlebih dahulu di 1 tahun ini atau di 1 kontrak pertama kalian kerja dulu. Ketika kalian sudah fokus, ketika kalian sudah bisa atau juga bisa paham dengan sistem alurnya kerja yang ada di Alfamart, nanti kalian mau kuliah pun tidak akan ada yang namanya halangan, tidak akan ada yang namanya hambatan karena kalian sudah posisi sudah menjadi karyawan tetap, ataupun kalian juga bisa ngatur schedule atau juga bisa koordinasi dengan kepala toko kalian bahwa kalian kuliah ini di hari Sabtu. Tolong ya Pak, setiap 1 bulan saya itu liburnya hari Sabtu terus, berarti 4 minggu berturut-turut kamu libur di hari Sabtu tanpa ada yang ganggu. Itu ketika kita sudah menjadi karyawan tetap, kita koordinasi pun dengan kepala toko ataupun atasan kita itu enak teman-teman. Misalkan kita masih baru mau kuliah nggak apa-apa, tidak ada larangan saya bilang tadi. Cuman perusahaan pengen ini kalian tuh fokus terlebih dahulu, tidak ada pikiran keluar sama sekali. Agar kenapa? Agar kalian juga paham sistem proses kerjanya di Alfamart itu seperti apa. Contoh saya sudah menjadi seorang karyawan tetap dan saya sudah menjadi ACOS atau juga asisten kepala toko di toko Alfamart. Kenapa Bang kamu nggak kuliah? Saya mungkin berpikir lagi 2 kali, saya kuliah nggak? Karena saya juga sebenarnya pengen kuliah, tapi apalah daya arti sebuah kuliah ketika memang kita benar-benar sistemnya kerjanya kita maksimal, jenjang karir mah saya pasrahkan sama yang Maha Kuasa, ini Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu ya. Siapa tahu saya juga berubah pikiran, ya kan, pengen kuliah gitu kan, sama seperti kalian cita-citanya pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Intinya sama aja teman-teman, semua proses alur ceritanya, cita-cita kita ini semuanya juga pengen ada yang tercapai. Siapa sih yang tidak ingin tidak tercapai? Ya, itulah teman-teman, proses yang namanya kerja dengan kuliah di toko Alfamart itu hampir sama sebetulnya. Cuman saya ngasih saran, alangkah baiknya teman-teman fokus terlebih dahulu dengan apa yang saat ini teman-teman kerjakan. Misalkan teman-teman baru masuk kerja di 2 bulan pertama, silakan teman-teman kerja dulu sampai 1 tahun, sungguh-sungguh, dan syukur-syukur teman-teman ada rezeki bisa naik jabatan jadi karyawan tetap dan bisa mengajukan kuliah di UBM Universitas Bunda Mulia, real punyanya Alfamart atau sahamnya Alfamart. Luar biasa, udah kerja di Alfamart, kuliah juga di Alfamart, bangga jadi anak Alfamart. Bahasanya kayak gitu teman-teman. Itu gimana saya balikin lagi sama teman-teman. Jadi teman-teman yang bisa ngatur, teman-teman yang bisa memutuskan itu semua. Oke guys, itu aja mungkin pembahasan video kali ini tentang Bang, boleh nggak sih kerja sambil kuliah di toko Alfamart? Boleh, saya katakan tidak ada larangan sama sekali. Karena kuliah itu juga buat proses jenjang karir kita juga bagus, buat pengetahuan kita juga itu lebih bagus, tidak ada salahnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini tentang pertanyaan yang teman-teman banyak sekali tanyakan. Bang, boleh nggak sih kuliah sambil kerja di toko Alfamart? Boleh, asalkan teman-teman tahu SOP, asalkan teman-teman tahu prosesnya. Termasuk kasir saya 2 ini kalian harus ketahui juga, kasir saya malah kuliah, walaupun sekarang lagi online pun mereka kuliah. Tidak ada patokan, walaupun misalkan itu kasir saya itu belum jadi karyawan tetap, yang satu pun lagi proses mau jadi karyawan tetap, tapi mereka pengen kuliah. Selagi mereka mampu, selagi mereka bisa ngatur waktu yang baik, insya Allah semuanya pasti ada jalan. Itu aja teman-teman, sekiranya pembahasan kali ini kurang ataupun sedikit ya belum dipahami, mohon maaf, saya juga karena masih belajar. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe di video kali ini. Semoga teman-teman juga bisa dapat gambaran, semoga teman-teman juga bisa dapat apa yang teman-teman inginkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel saya, yang sudah dukung channel saya hingga mau 5.000 subscriber, amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang masih tahapnya seleksi, teman-teman sudah masuk tahap interview, psikotes, saya doakan semoga teman-teman lancar terus dan bisa sampai langsung
kerja di toko Alfamart. Terima kasih, thanks you teman-teman atas dukungannya, thank you juga atas supportnya, terima kasih. Saya Nana Supriyatna undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu di next video selanjutnya, bye bye.